Analytical Exposition Team Tournament Game. Warahmatullahi wabarakatuh. Morning, students. Morning. How are you today? Okay. Hopefully today you are in good health and enthusiastic to learn. Okay. Before we start to learn, let's reciting. Masih ingat kemarin kalau dipanggil bilang apa? Angkat Haji Pratama. Pilihan Eka. Iya. Kita tahu ada isinya. Ada isinya. Reza. Really? Forward, forward. Retreat. Not really. Retreat. Forward, retreat. Oke, kebetulan kurang Okay, and so our learning objectives today are to understand the definition, purpose, and function of analytical exposition, and also write and note the difference of analytical exposition and vertatory exposition. And this material today discuss about analytical exposition. So, analytical exposition is text that analyze an issue by supporting one of side arguments based on relevant facts and information. It aims conveys to reader through generic structure. There are generic structure of analytical exposition. Ada berapa generic structure dari analytical exposition? Dibuka PPT-nya dari teman-teman. BWLKS lama nggak? Oke, dibuka. Web Analytical Exposition. Ada berapa? Generic structure-nya?
tahu bedanya? Oke. Next, social function of analytical exposition. So the social function analytical exposition is aims to convey an opinion or argument about an issue in a logical and structured way and convince the reader that the opinion is correct and important. Jadi tujuannya itu adalah untuk memberitahu kepada pembaca bahwa argumen-argumen itu dari sudut pandang sang penulis dan itu sudah dipastikan fakta ya dan relevan informasinya. Next, there are three general structure of analytical exposition. The first is, second is, the third is recapitulation thesis. Menurut kalian tesis itu isinya apa? Introduction and the main topic. Nah, di tesis itu adalah topik utama. Apa sih yang akan dibahas oleh sang penulis tadi? Nah, arguments. Arguments adalah supports the thesis with evidence and explanation. Jadi, arguments itu nanti isinya adalah penjelasan dari tesis, penjelasan dari topik yang akan dibahas. Biasanya argumen ini bisa lebih dari satu, biasanya 3. Nah, reiteration restates and reinforces the writer's point of view. Jadi, reiteration itu sama aja seperti kesimpulan, biasanya berada di paragraf terakhir. Isinya adalah menekankan dari tesis dan juga menekankan kunci kesimpulan dari argumen itu tadi. Next, language features. The first ada simple present tense. Di sini ada yang tahu simple present tense fungsinya untuk apa? Ada yang udah tahu? Untuk kejadian sekarang dan terjadi secara berulang-ulang. Nah, ada rumusnya yaitu subject, verb, and complement. Tahu verb ya? Kata? Oke, complement? Keterangan atau pelengkap ya. And focus on general human or non-human participant. Jadi fokus kepada apa yang dibahas. Bisa manusia atau benda. Bisa manusia mungkin membahasnya adalah guru, dokter, dan lain-lainnya. Non-human bisa membahas seperti sekolah, kebun, dan lainnya. And mental verbs. Mental verbs ini itu kata kerja yang mengungkapkan perasaan kita. Contohnya seperti think, berpikir, or believe, or consider. And sequence connectors. Ini adalah fungsinya untuk menyambungkan antara tesis, arguments, dan reiteration. Modal. Modal itu untuk menyampaikan keseharusan atau kemungkinan. Misal seharusnya sekolah ini mengadakan ujian dulu sebelum ada ujian yang sebenarnya. Supaya apa? Supaya siswanya itu tidak kaget nanti saat ujian. Nah, emotion words. Nah, ini tuh untuk mengungkapkan perasaan emosi kita, tapi tidak hanya marah ya. Bisa emosi sedih, bisa excited, bisa takjub gitu. Passive voice. Passive voice, ada yang tahu passive voice itu apa? Yes? Belum? Oke, so passive voice adalah kalimat yang menekankan pada kalimat kata kerjanya, bukan orangnya. Misal, the chef cook noodle. Nah, itu kita fokusnya kepada cooknya, apa yang sedang dilakukan chef, bukan chefnya, ya. Oke, and expression of opinion. Ini yang sudah kita pelajari di pertemuan kemarin, yaitu expression of opinion. Bisa dimulai dari I think, I believe, and apalagi kira-kira kemarin? Apa? In my? Nah, great. Next, relational process. Nah, ini tuh gunanya adalah untuk explain or describe something, menjelaskan atau menjabarkan apa yang sudah dibahas. Misal orang, misal ya, dia cantik atau ganteng, dia tinggi. Oke. Next, step to write analytical exposition. Step-step untuk menulis analytical exposition.
menjelaskan tesis tadi, menjelaskan topiknya itu apa sih. Lalu ada conclusion atau kesimpulan. Present the thesis and summarize the arguments. Nah, persuasive techniques ada 4, yaitu generalization, present statement as if they apply to everyone. Jadi pertama itu kita bisa menyajikan dari gambar-gambaran umum. Misalnya anak-anak itu suka bermain video game, kebanyakan seperti itu ya. Nah, kita bisa mengambil facts and evidence. Nah, gunakan penelitian yang sudah pasti relevan. Lalu emotive words, ungkapkan kritik, gitu ya. And modality, use words like should, must to express necessary. Nah, ini tadi how to present analytical exposition. Di introduction kalian bisa menulis begini, I like to talk about blah 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 blah, or the main focus of this presentation is. Jadi topik utama dari argumennya adalah ya, lalu dari ini structure arguments kalian bisa menulis pertama first of all, nanti di paragraf kedua secondly, and the third paragraph is finally, or the third is, okay, and conclusion. Nanti kalian bisa menulis from the reason above or based on the arguments, or in conclusion juga bisa. Nah, so far do you have a question about this material? Ada yang ingin ditanyakan dari materi hari ini? No? Do you understand? Yakin? Oke, kalau gitu kita langsung mengerjakan mengidentifikasi generic structure ya. Kenapa? Oke, and now Miss has some smart envelope atau amplop hitam. Nah, di dalamnya ini nanti ada teks analytical exposition yang sudah saya potong-potong, lalu saya beri detik di belakangnya. Ini nanti tugas kalian adalah menyusun dari tesis, argumen 1, argumen 2, argumen 3, lalu reiteration. Ini kelompok ya. Silakan berhitung dari 1 sampai 4. From you, ya. 1, 2, 3. Oh iya, namanya 3, reserve 4. Oke. 1, 2. Yes, 3. Yes, 3, yes. Sampingnya Katarina 4. Mas ini yang sendiri mana? 1. Sampingnya ini. Okay, number 1, number 2, number 3, number 4. Group 1, group 2, group 3, group 4. Yuk, berkumpul dengan teman-teman tadi ya. Nomor 1 di sini. Make a circle ya, oke? Sekarang. Raise your hand.
Aku lagi kerja keras. Aku iki piro iki mau telu. Jadi force lah. Ngapain? Mesti. Guru mau buka kok. Telu aku pal, tak keploki kowe pal. Tulis ya. Set. Udah sampai yang bagus ya, sebentar dan selesai. Kita cek dulu. Oke, betul. Ini dulu ya, baru. Apa? Terus itu. Ini kita tuh belajar. Salah gak apa-apa. Oke, gitu plus kurang lepas. Fokus ke HP-nya masing-masing. Analytical exposition. Ayo deh, yang paling cepat mempengaruhi nilai. Sementara teratas adalah Nazril. Next. Nazril kan teratas. Ah, Renazri. Yang kamu jawab nilainya itu yang ini. Start nilai. Dibaca jawabannya. Ayo cepat-cepat dong mempengaruhi nilai. Ayo yang cepat mempengaruhi nilai. Silahkan kalian buat teks analytical exposition dengan topik ini, individu, oke? Yang pertama tadi ada tab, human, 1, 2, 3, dan oke, argumennya boleh satu lancar. Jangan lupa tadi perhatikan ya, ada lexical preference-nya, introduction tadi, kata-katanya gimana, di argumen ada firstly, secondly, di interaction ada conclusion, dan ada apa lagi, boleh dibuka PPT, oke? Kemarin dia mulai dialog, apa ini nilainya kosong? Oke, di komprehensi